Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Miftahudin dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan atau melakukan presentasi tentang teknik pengantar dan ilmu teknologi industri. Sistem produksi. Sistem produksi adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan desain produk yang telah ditetapkan. Dalam proses transformasi ini terjadi bertahap nilai sehingga produksi jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi dari nilai-nilai bahan mentah. Klasifikasi teknik industri. Pertama, make to talks. Kedua, make to order. Ketiga, assembling to order. Keempat, engineering to order. Make to stock adalah sistem yang sebelumnya dibuat setelah produk dipesan oleh pembeli, maka kali ini berbeda karena untuk sistem ini dibuat untuk menyelesaikan produksinya hanya sebagai barang untuk berjaga-jaga untuk stok sehingga tidak harus menggunakan pesanan dari konsumen terlebih dahulu dan proses pengerjaan sudah bisa dilakukan. Contoh perusahaan make to stock yaitu penjual makanan, kemasan, peralatan dan lain-lain. Simpan produk yaitu langkah-langkahnya simpan produk jadi. Tingkat persediaan tergantung waktu proses permintaan pelanggan. Jika deadline singkat maka tingkat persediaannya lebih sedikit. Penanganan cepat bila ada permintaan tak tergugah dan membutuhkan kapasitas yang fleksibel. Ketika kebanyakan perusahaan make to stock investasi pada modal yang diperlukan untuk menjadikan layanan pelanggan yang dapat diterima. Pelanggan perusahaan make to stock tidak tersedia menunggu lama untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Jadwal produksi biasanya diatur oleh perkiraan permintaan. Bagian sales harus menjual berdasarkan available to promission, yaitu porsi dari persediaan yang belum terlokalisasi atau terikat oleh order. Kedua, make to order. Make to order adalah singkatan sistem produksi yang menjalankan proses produksi, proses pesanan permintaan yang diterima. Proses produksi dilaksanakan mulai dari pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk jadi menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil produksinya sehingga dikirim sebelum batas waktu atau deadline yang disepakati. Contoh perusahaan make to order yaitu pembuatan PT Sanggal Sarana Baja, khususnya divisi perekonomian pergerakan dalam proses repair atau perbaikan komponen alat berat guna mengembalikan spesifikasi komponen. Pertama yaitu random job yang akan dikerjakan diatur secara random. Dalam kurung tiap job mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Kedua, phase server. Urutan pengerjaan job ditetapkan berdasarkan urutan kedatangan. Tiga, short processing time. Urutan job berdasarkan waktu proses yang terkecil pada waktu pertama, atau aturan ini akan menghasilkan with flop time yang latency yang terkecil. Alien due date. Urutan job berdasarkan due date terkecil paling kecil. Dalam kurung aturan ini akan mengurangi latency yang tersedia. Critical radio yaitu aturan job yang berdasarkan CR terkecil mengurangi less work framing. Variasi dari SPT urutan job berdasarkan sisi waktu proses paling kecil. Yang terakhir wave operator training atau variasi dari SPL. Lanjut, assembling to order.
Pada jenis yang satu ini biasanya produsen hanya membuat desain yang standar dengan modul operasional yang juga standar. Nantinya biasanya produk yang dihasilkan itu merupakan hasil rakitan berdasarkan permintaan konsumen dan juga modul. Salah satu industri yang tersedia ini adalah perusahaan pabrik mobil, terus atau pembuatan laptop. Contoh perusahaan assembling to order yaitu ini salah satunya perusahaan laptop Dell komputer. Secara garis besar cara pekerjaan sistem assembly to order adalah dengan memperkirakan pesanan berdasarkan data historis, tren makroekonomi dan kondisi pasar keseluruhan. Dari perakitan tersebut, produsen akan memesan dan menyimpan bahan baku dari barang produksi. Berdasarkan pesanan tertentu, produsen akan merakit bahan baku menjadi produk siap jual untuk dikirim pada pelanggan. Karena produsen merakit bahan yang belum sepenuhnya jadi, maka pesanan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Di perusahaan manufaktur ini, mereka mengizinkan pelanggannya untuk membuat produksi sendiri berdasarkan kombinasi komponen yang dapat dipilih secara bebas melalui dari proses monitoring, distributor, dan lain sebagainya. Dalam proses produsen Dell komputer akan menyimpan stok bahan baku berupa suku cadang mesin, lalu mereka akan merakit begitu ada pesanan masuk dari pelanggan. Lanjut, engineering to order adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima dengan aktivitas perancang sebagai sentral. Saat pesanan datang merupakan titik awal produk mulai dikencang eksklusif sesuatu dengan keinginan komponen terhadap bahan yang digunakan, sehingga bahan baku tidak memiliki persediaan di gudang dan baru dilakukan pengadaan saat perencanaan sudah dikonfirmasikan kepada konsumen. Alternatif pemasok bahan baku fleksibel agar ada jaminan pengadaan bahan baku yang sesuai dengan proses. Contoh perusahaan engineering to order yaitu pembuatan kapal. Contohnya seperti ini. Sistem manufaktur engineering to order memiliki langkah-langkah tahapan yang memerlukan kutipan dan rekayasa ekstensi di sisi penjualan dan sisi desain produk. Engineering to order juga membutuhkan sistem manajemen perubahan yang akurat di seluruh proses produksi. Selain itu juga memerlukan pemantauan dan persetujuan biaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kondisi produk di lapangan tetap berada dalam rencana biaya yang telah ditentukan. Contohnya seperti sales, pesanan produk dengan sistem engineering to order biasanya dilalui dengan proses Request of Quote atau RFQ. Kedua yaitu dengan proses planning, tidak seperti strategi produksi mass to stock. Sistem manufaktur engineering to order seringkali berbeda pada basis setiap produk. Ketiga dengan proses inventory management, karena produk PTO seringkali memerlukan komponen khusus yang belum tentu bisa digunakan di produk lain. Terus selanjutnya manufacturing dalam sistem volume tinggi produk dan proses produksi yang konsisten memungkinkan lebih banyak titik data yang memastikan penetapan biaya yang lebih tepat. Jenis-jenis selanjutnya yaitu jenis-jenis proses produk. Job shop meliputi yaitu karakteristiknya memiliki ragam produk atau
variasi yang banyak dan rendah volume produksi, penggunaan fasilitas dan mesin-mesin umum atau general, tenaga kerja yang sangat terampil dan yang dapat menerima tanggapan pekerja atas keunikan produk yang dikerjakan, memerlukan persediaan bahannya atau peralatan yang banyak, memiliki perencanaan yang sangat rinci terhadap setiap permintaan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu kayak pembuatan baju gitu kan, mempunyai banyak-banyak model baju yang sesuai dengan yang dikerjakan. Batch produksi yaitu klasifikasi waktu, contohnya waktu produksi lebih rendah. Kedua, tempatnya dan mesin lebih fleksibel. Tempat dan mesin diatur untuk memproduksi produk dalam bentuk batch dan diubah lagi mengatur untuk batch yang berikutnya. Waktu yang biaya produksi lebih rendah dibanding dengan job shop, contohnya kayak adalah produksi roti, makanan, terus makanan cepat saji, sepatu dan obat-obatan, contohnya kayak roti gitu. Tiap pembuatan kan berbeda-beda kayak rotinya gitu. Selanjutnya continuous, menurut karakteristiknya semua tempat atau pabrik atau mesin atau peralatan pekerjaan didedikasikan khususnya untuk satu jenis produk. Kedua, material ditangani secara otomatis. Ketiga, proses operasi mengikuti urutan yang telah ditentukan. Keempat, perencanaan dan pengendalian dilalui secara rutin. Biaya per unit yang rendah karena volume produksi yang tinggi, contohnya yaitu produksi penambangan, terus penyulingan minyak dan lain-lain. Keempat, adalah variety, yaitu menurut klasifikasi proses produksi berlangsung dalam langkah pengerjaan yang berulang-ulang dan serupa. Kedua, proses dapat dihentikan tanpa menimbulkan kerugian. Yang ketiga, karena proses yang berulang dan serupa umumnya digunakan pada industri yang memiliki skala produksi tinggi dengan tipe produk yang sedikit, dalam kurung mass produksi, contohnya kayak pembuatan kerupuk gitu. Saat pembuatan kerupuk berhenti kan tidak merugikan ke siapa-siapa. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.